Setiap orang memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama, tipe belajar visual atau belajar dengan menggunakan gambar. Tipe yang kedua adalah tipe belajar auditori atau lebih memahami pelajaran dengan menggunakan audio ataupun suara. Yang ketiga adalah kinestetik, yaitu menyukai pelajaran yang menggunakan motorik ataupun indera. Dan yang keempat adalah perpaduan di antara ketiganya. Nah, hal itu menjadi penting saat kamu meningkatkan semangat belajar. Ini dia tipsnya. Hey guys, thank you ya untuk yang udah dipanggil panggilan bikin ditulis jadwal kamu lalu dicatat. Nah, terus gimana sih caranya buat ngomongin masalah mager? Kamu pasti pernah dong ngerasain. Yang keempat, olahraga sekarang juga ya, dan selamat mencoba. Yang pertama, ketahui hal apa yang kamu suka saat belajar. Nah, mengetahui tipe-tipe yang tadi nih termasuk ke dalam tipe manakah kamu saat sedang belajar, audio kah, visual kah, atau kinestetik? Jangan-jangan perpaduan di antara ketiganya itu. Nah, kalau kamu termasuk ke dalam tipe yang visual, maka gunakanlah beberapa alat pendukung ataupun alat peraga, dan kamu juga bisa menggunakan video dalam proses belajar kamu. Ketika kamu adalah tipe audio, maka kamu bisa belajar dengan diselingi ataupun diiringi musik-musik agar proses belajar kamu menjadi lebih efektif. Atau kamu salah satu tipe kinestetik nih. Nah, kalau kinestetik ini adalah orang-orang yang gak gampang banget ya, dan gak mudah untuk disuruh diem. Karena mereka ini adalah tipe-tipe ataupun tipe orang yang kalau belajar itu sukanya gerak-gerak dan gak mau diem nih. Nah, kalau orang-orang yang tipe kinestetik ini belajarnya bisa di mana saja, bisa mengamati hal-hal di sekitar ataupun mengamati lingkungan-lingkungan kamu, ataupun kamu bisa praktek sendiri pastinya dengan materi-materi ataupun teori-teori yang juga bisa kamu pelajari. Setelah kamu tahu nih, kira-kira kamu lebih enjoy belajar dengan musik kah, dengan video kah, dengan alat peraga kah, atau dengan hal-hal yang lainnya? Tips yang kedua adalah membuat jadwal belajar kamu sendiri. Nah, belajar itu gak harus lama kok guys. Jadi yang penting ya adalah seberapa banyak pelajaran yang bisa kamu pahami saat kamu sedang belajar. Mulai dengan membuat jadwal belajar kamu sendiri. Misalnya nih, dalam satu hari kamu itu bisa belajar selama 2 jam ataupun 1 jam. Misalnya dari jam 2 sampai jam 4 sore. Itu harus dilakukan secara rutin dan ditulis jadwal kamu, lalu ditempelkan di kamar kamu atau di tempat biasa kamu belajar. Tips ketiga yakni membuat kertas motivasi. Isinya tentang hal-hal yang bisa membuat kamu semangat dalam belajar. Misalnya nih, hal yang ingin dicapai adalah lulus ujian nasional, menjadi peringkat 1 nasional, atau menjadi peringkat 1 provinsi, atau biar ngalahin si doi nih. Wah, ini harus kamu tulis agar kamu semangat dalam belajar. Yang keempat, ini masih ada kaitannya ya dengan kertas-kertas motivasi ataupun tulisan motivasi kamu dalam belajar. Nah, ini juga bisa menambah kamu dalam belajar lagi. Yakni yang keempat adalah membuat tulisan reward dan juga punishment. Ketika kamu berhasil menyelesaikan tugas kamu berhasil belajar dalam 1 hari ataupun dalam 1 bulan ataupun dalam 1 minggu, itu kamu lancar dan disiplin, kamu tulis deh apa keinginan kamu dan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu berhasil. Itu adalah sebuah reward untuk diri kamu. Dan ada punishment-nya juga. Apa sih hukumannya dan juga sanksi yang harus kamu lakukan untuk diri kamu
ditulis deh di situ ketika kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah dijadwalkan. Ini efektif dan kamu tulis segede-gedenya, kamu pasang di kamar kamu atau di tempat yang sering kamu lalui. Tips yang selanjutnya adalah carilah teman yang suka banget belajar. Pergaulan itu emang berpengaruh banget ya guys. Jadi kalau kamu mau semangat dalam belajar, carilah salah satu teman kamu yang suka sama yang namanya belajar. Nah, ketika kamu udah nemu nih, biasanya kalau di dalam kelas ada kan satu anak dia tuh kutu buku banget, dan biasanya ranking 1 di kelas dan juga ranking 1 di sekolahan. Diajakin deh main sama kamu, dan selain main juga pastinya diajakin belajar bareng sama kamu. Nantinya kamu pasti akan menyesuaikan diri dan terbiasa dengan yang namanya belajar sama kayak dia. Tips keenam adalah belajar kelompok. Kalau udah nemu nih teman-teman yang suka belajar, selanjutnya adalah kamu ajakin deh belajar kelompok, belajar bareng-bareng pastinya ya. Jadi belajar kelompok ini juga efektif pakai banget, apalagi buat kamu yang super duper males banget kayak Farida juga dan mager banget, para kaum-kaum rebahan. Belajar kelompok ini efektif, percaya dan cobain aja. Tips yang terakhir banget adalah belajar online. Nah, cara yang terakhir banget ini, kalau emang semua usaha yang udah kamu lakuin, kamu tuh ngerasa kurang maksimal banget, aduh kurang kurang greget, masih males dalam belajar gitu kan, adalah belajar online. Jadi kamu bisa download banyak aplikasi-aplikasi belajar online atau aplikasi yang berbayar juga bisa. Nah, tinggal menyesuaikan sama keinginan kamu nih. Kamu juga selain itu juga bisa download materi-materi yang banyak banget ada di internet, ataupun kamu bisa download video-video materi-materi di YouTube. Itu dia 7 tips dalam meningkatkan semangat belajar. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share